lagi. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Sitepu. Saya dari kelas 2A 24 dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di video saya ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu siswa dengan hambatan penglihatan, yaitu tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum untuk kehilangan penglihatan yang mempengaruhi pembelajaran di lingkungan sekolah, yaitu siswa yang kehilangan penglihatan yang mempengaruhi pembelajaran di lingkungan sekolah. Tunanetra terbagi menjadi dua kelompok yang berdasarkan kemampuan mereka menggunakan indera penglihatan untuk belajar setelah koreksi maksimum. Yang pertama yaitu seorang anak tunanetra tidak dapat menggunakan penglihatan untuk belajar, tetapi masih dapat tanggap terhadap terang dan gelap dan mungkin memiliki beberapa citra visual. Yang kedua, anak-anak dengan gangguan penglihatan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas visual, tetapi mereka dapat belajar melalui indera visual dengan menggunakan berbagai teknologi dan teknik pengajaran khusus. Dari segi bahasa, kata tunanetra terdiri dari kata tuna dan netra. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kata tuna berarti tidak memiliki, tidak punya muka atau rusak. Sedangkan kata netra berarti penglihatan. Dengan demikian, tunanetra berarti buta. Tetapi, buta belum tentu sama sekali gelap atau sama sekali tidak dapat melihat. Dalam literatur bahasa Inggris, istilah tunanetra juga dapat disebut visual impairment atau kerusakan penglihatan atau sight loss atau kehilangan penglihatan. Visual impairment didefinisikan sebagai suatu gangguan hambatan keterbatasan pada indera penglihatan yang meskipun telah dibantu dengan alat tertentu dan kondisi ini tetap memberi pengaruh yang kurang baik terhadap proses dan hasil pendidikan penyandangannya. Istilah visual impairment ini mencakup tunanetra dan low vision. Menurut Asep Supena dalam Irwan 2015 mengatakan bahwa tunanetra atau visual impairment adalah mereka yang mengalami gangguan hambatan penglihatan secara signifikan atau berarti sehingga membutuhkan layanan pendidikan atau pembelajaran yang khusus bagi anak tunanetra. Tunanetra juga dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu buta total atau blind dan buta ringan atau low vision. Terdapat juga anak tunanetra yang masih mempunyai sisa penglihatan untuk membedakan terang dan gelap, disebut anak dengan kondisi residual vision. Di kelompok anak tunanetra kurang penglihatan atau low vision. Nah, kondisi penglihatan low vision pun berbeda-beda, yaitu light vision. Kondisi ini di mana anak hanya bisa membedakan terang dan gelap. Light projection mengatakan perubahan cahaya dan mengetahui arah sumber cahaya. Yang ketiga, tunnel vision atau penglihatan pusat tengah saja. Tunnel vision atau penglihatan pusat pengamatan terhadap objek yang terlihat hanya bagian tengah saja. Sedangkan peripheral atau pengamatan samping sehingga pengamatan terhadap benda hanya terlihat di bagian tepi. Nah, ada juga penglihatan bercak. Nah, bila melihat objek, ada bagian-bagian tertentu yang tidak terlihat. Selanjutnya juga ini ada berdasarkan kemampuan daya penglihatan. A. Tunanetra ringan atau deficit vision low vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan
akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. B. Tunanetra setengah berat atau partly sighted, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. C. Tunanetra berat atau totally blind, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang berdasarkan saat terjadinya ketunaan. Nah, yang A, tunanetra sebelum dan sejak lahir. Kelompok ini terdiri dari orang yang mengalami ketunanetraan pada saat dalam kandungan atau sebelum usia 1 tahun. B. Tunanetra batita. Tunanetra batita ini orang yang mengalami ketunanetraan pada saat ia berusia di bawah 3 tahun. C. Tunanetra balita. Tunanetra balita ini orang yang mengalami ketunanetraan pada saat ia berusia 3-5 tahun. D. Tunanetra pada usia sekolah. Kelompok ini meliputi anak yang mengalami ketunanetraan pada usia 6-12 tahun. E. Tunanetra remaja. Tunanetra remaja ini orang yang mengalami ketunanetraan pada saat usia antara usia 13 sampai 19 tahun. Selanjutnya F. Tunanetra dewasa. Tunanetra dewasa yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada usia dewasa atau usia 19 tahun ke atas. Nah, selanjutnya berdasarkan adaptasi pendidikan. Klasifikasi tunanetra ini tidak dapat didasarkan pada hasil tes ketajaman tetapi didasarkan oleh adaptasi atau penyesuaian pendidikan khusus yang sangat penting dalam membantu mereka belajar dan perlu dalam menentukan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan penglihatannya. Faktor penyebab utama lain dari gangguan penglihatan ini yaitu adalah retinopati prematuritas. Saya ulangi kembali. Faktor penyebab utama lain dari gangguan penglihatan adalah retinopati prematuritas atau sebelumnya disebut fibroplasia retorental. Gangguan ini diyakini secara luas disebabkan oleh pemberian oksigen yang berlebihan pada bayi prematur dalam upaya penyelamatan nyawa seorang anak yang terancam kondisi lain. Namun, kondisinya tampaknya lebih rumit. Misalnya, tampaknya dikaitkan dengan berat badan lahir rendah juga, karena proyeksi masa depan memprediksi bahwa lebih banyak anak yang memiliki beberapa disabilitas. Kemungkinan lebih banyak anak yang mengalami masalah visual. Anak-anak ini perlu dididik dan kondisi mereka mungkin diperumit oleh berbagai masalah. Nah, penyebab terjadinya tunanetra ini pada dasarnya sangat beraneka ragam, baik itu dari prenatal atau sebelum kelahiran dan postnatal atau setelah kelahiran. Nah, faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal yaitu antara lain yaitu seperti keturunan yang disebabkan oleh faktor keturunan atau mempunyai orang tua yang memiliki ketunanetraan tersebut. Dan kedua yaitu pertumbuhan anak dalam kandungan. Nah, ketunanetraan yang disebabkan karena proses pertumbuhan dalam kandungan ini dapat disebabkan oleh gangguan waktu ibu hamil, penyakit menahun seperti TBC sehingga merusak sel-sel darah tertentu selama pertumbuhan janin dalam kandungan. Nah, yang ketiga itu infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil akibat terkena rubella atau cacar air dan dapat menyebabkan kerusakan pada mata
telinga, jantung, dan sistem susunan berkembang. Yang keempat yaitu infeksi karena penyakit kotor atau toxoplasmosis atau trauma dan tumor. Nah, tumor dapat terjadi pada otak yang berhubungan dengan indera penglihatan atau pada bola mata itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu seorang ibu yang kekurangan vitamin. Dalam ini dapat menyebabkan gangguan pada mata sehingga hilangnya fungsi penglihatan. Nah, di sini yang kedua, penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal. Nah, dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, yaitu A. Kerusakan pada masa atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Ini dapat menyebabkan ketunanetraan. Dan B. Pada waktu persalinan ibu mengalami penyakit gonore sehingga bekas atau gonore ini menular pada bayi, yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Nah, C. Mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu tanda-tanda gangguan penglihatan pada anak. Anak bisa saja mengalami mata silinder sejak lahir. Namun biasanya hal ini tidak diketahui sampai mereka melakukan kesehatan. Para orang tua perlu ingat bahwa tes kesehatan mata ini sangatlah penting agar kondisi mata minus atau mata silinder pada anak segera terdeteksi. Nah, beberapa tanda-tanda anak yang mengalami mata silinder antara lain: A. Sering mengucek mata meskipun tidak mengantuk. B. Mata terlihat berair. C. Memiringkan kepala saat melihat sesuatu. D. Menutup seolah B. D. Menutup sebelah mata untuk bisa melihat dengan lebih fokus. E. Menghindari aktivitas yang memerlukan fokus penglihatan. F. Mengeluh mata, lelah, hingga sakit kepala. Nah, cara mengatasi gangguan penglihatan pada anak. Selanjutnya, mengatasi gangguan penglihatan pada anak. Ketika hasil tes kesehatan mata menunjukkan ada gangguan seperti mata minus atau mata silinder, dokter biasanya akan menyarankan anak menggunakan kacamata. Namun jika mata silinder atau mata minus pada anak masih cukup ringan, kadang dokter tidak memberikan perawatan apapun selain menggunakan kacamata dengan resep khusus. Ada juga memilih pengobatan dengan metode operasi laser. Namun tertentu pertimbangan untuk melakukan operasi ini harus benar-benar matang. Nah, cara mencegah gangguan penglihatan pada anak ini yaitu orang tua bisa mengupayakan untuk mencegah mata silinder dengan cara yang pertama, rutin periksa mata. Yang kedua, melatih penglihatan anak. Yang ketiga, konsumsi sayur dan buah-buahan. Keempat, batasi penggunaan gadget pada anak. Dengan cara ini kita akan bisa mengurangi atau kita akan jauh dari kata ketunanetraan tersebut. Selanjutnya strategi pembelajaran. Nah, beberapa bentuk pendekatan pendidikan untuk anak tunanetra yang dilakukan melalui indera non visual, diantaranya yaitu Braille, merupakan sistem taktil dalam membaca dan menulis di mana huruf, kata, angka, dan sistem lain dibuat dari pengaturan titik-titik. Yang kedua, textile aid and manipulatif. Nah, alat ini yang efektif untuk mengajar mula keterampilan matematika. Yang ketiga yaitu technological aids
over reading print, yaitu perangkat lunak yang mengubah teks cetak atau elektronik yang menjadi kata-kata yang diucapkan. Dan yang keempat, teknologi asiatif, yaitu teknologi yang menyediakan komputer dengan fungsi dapat memperbesar gambar layar, memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah pada komputer melalui pesan suara serta mengubah file teks menjadi ucapan yang distensis. 5. Tongkat pemandu. 6. Anjing pemandu. 7. Alat bantu perjalanan elektronik, yakni alat bantu perjalanan elektronik yang memfasilitasi orientasi dan mobilitas individu dengan gangguan penglihatan. Nah, visual low vision dalam proses pembelajarannya tidak perlu dibatasi pada indera non-visual, dan mereka umumnya dapat belajar membaca data. Beberapa pendekatan pembelajaran untuk low vision diantaranya yang pertama yaitu efisien visual yang meliputi keterampilan menyadari secara visual keberadaan objek atau gerakan, membedakan dan mengurutkan, memperbaiki atau menemukan penglihatan. Gerakan membedakan, mengurutkan, memperbaiki atau menemukan, mengalihkan pandangan dan melacak objek. Yang kedua, menggunakan alat optik yang sesuai berdasarkan pemeriksaan profesional. Yang ketiga, penggunaan 3 pendekatan dasar untuk membaca cetak, yaitu A. Membedakan atau mengurangi jarak antara mata dan halaman hasil cetak, B. Perangkat optik, dan C. Memperbesar huruf yang dicetak. 4. Adaptasi kelas, memperbesar ukuran huruf yang 4. Adaptasi kelas, misalnya dengan pencahayaan ruangan yang tepat, meja yang dapat disesuaikan posisi anak sehingga dapat membaca, dan jarak dekat tanpa harus menyentuh. Nah, selanjutnya siswa dengan hambatan pendengaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tunarungu. Nah, anak yang memiliki gangguan pendengaran secara umum terlambat dalam bahasa, memerlukan komunikasi alternatif, sulit dalam berartikulasi, mengalami masalah suara, dan memiliki keterbatasan dalam berkata-kata. Nah, B. Klasifikasi tunarungu. Nah, secara umum, gangguan pendengaran terbagi menjadi 3, yaitu keturunan atau deafness, gangguan pendengaran berat atau hard of hearing, dan gangguan pemrosesan pada sentral pendengaran atau central auditory. Nah, klasifikasi derajat kehilangan pendengaran sebagai berikut, yaitu derajat kehilangan pendengaran pada saat usia 15-20 atau kecil, slight hearing loss. Kategori gangguan pendengaran yaitu 20-40, ringan atau mild hearing loss. 40-60, kategori gangguan pendengaran sedang atau moderate hearing loss. 60-80, kategori gangguan pendengarannya berat atau severe hearing loss. 80 ke atas lebih berat atau profound hearing loss. Nah, klasifikasi kehilangan pendengaran berdasarkan struktur dan fungsi telinga dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, kehilangan konduktif, kehilangan sensorineural. Yang pertama, kehilangan konduktif, yang kedua, kehilangan sensorineural, yang ketiga, kehilangan pendengaran campuran, dan keempat, kehilangan proses pendengaran. Nah, karakteristik tunarungu ini yaitu yang pertama, memiliki masalah fisik yang berhubungan dengan telinga seperti keluhan sakit telinga,
ketidaknyamaan di telinga atau dering aneh yang sering didengar siswa. Nah, guru juga harus bisa lebih waspada terhadap keluhan keluarnya cairan dari telinga atau penumpukan kotoran telinga. Nah, anak yang sering masuk angin dan sakit tenggorokan merupakan indikator infeksi yang dapat mengganggu pendengaran. Yang kedua, anak mengartikulasikan suara dengan buruk, terutama menghilangkan suara konsonan. Kehilangan bunyi konsonan merupakan indikator gangguan pendengaran frekuensi tinggi. Ketika mendengar rekaman radio atau televisi, siswa meminta menaikkan volume sehingga siswa lain mengeluh. Yang keempat, memiringkan kepala atau menoleh ke arah pembicara agar dapat mendengar dengan baik. Yang kelima, sering meminta kalimat atau informasi yang baru saja disampaikan untuk diulang kembali. Dan tidak responsif saat diajak bicara dengan suara normal atau tidak mengikuti instruksi sang pembicara. Yang ketujuh, siswa enggan berpartisipasi dalam kegiatan lisan. Selanjutnya, cara mengidentifikasi anak dengan gangguan pendengaran terbagi menjadi 3, yaitu auditory brainstem response atau autostic emission. Nah, pengukuran kehilangan pendengaran pada bayi, kita harus menentukan apakah telinga berfungsi dengan baik dan apakah auditory atau emisi autotwentic metode yang bisa disukai saat ini untuk mengevaluasi kehilangan pendengaran. Nah, telinga anak ketika suara klik dimainkan ke telinga atau gema dihasilkan. Gema ini terjadi karena saat suara bergerak melalui saluran telinga ke telinga tengah, mereka merangsang ribuan sel rambut menyebabkan bergetar. Nah, dengan menggunakan mikrofon kecil yang ditempatkan di telinga anak, dimungkinkan untuk menerima dan merekam gema ini. Jika tidak ada gema diterima, evaluasi lebih lanjut diindikasikan. Nah, yang kedua, bone atau konduktor test. Nah, tes konduktor tulang adalah cara kedua untuk menilai pendengaran pada bayi dan anak prasekolah di bawah usia 3 tahun. Nah, tes ini mengukur pergerakan suara melalui tulang dan sistem pendengaran ke otak melewati telinga, dan penerimaan suara ini di otak atau pengenalan batang otak auditori. Nah, dicatat ada grafik yang menceritakan respon otak dalam getaran. Yang ketiga itu play audiometry. Nah, bermain audiometri dapat digunakan dengan anak-anak yang sangat kecil untuk menilai kemampuannya mendengar mereka. Nah, menguji dilakukan di lingkungan yang menyenangkan dengan mainan yang bergerak dan mengeluarkan suara. Mainan tersebut digunakan untuk mendapat respon seperti mata berkedip dan perubahan pernapasan atau detak jantung. Nah, detak jantung yang lebih lambat menunjukkan perhatian. Nah, anak tersebut dibawa ke sebuah ruangan dengan pengasuhnya. Seorang pemeriksa mengalihkan perhatian anak dengan mainan yang menarik. Nah, suara disalurkan ke dalam ruangan. Perubahan suara menunjukkan bahwa tirai akan diangkat untuk menampilkan mainan yang menarik. Diketahui bahwa ini akan terjadi dan anak-anak tanpa gangguan pendengaran perubahan suara dan menoleh untuk melihat mainan yang tersembunyi sebelum tirai diangkat untuk menampakkannya. Jika anak tidak berbalik saat suara diubah, diduga ada gangguan pendengaran.
Nah, penilaian pendengaran yang paling sering digunakan adalah audiometri dan audiometri nada murni. Nah, audiometri nada murni dapat digunakan dengan anak-anak yang berusia sekitar 3 tahun ke atas. Selanjutnya, strategi pembelajaran bagi anak tunarungu. Dalam proses pembelajaran, anak tunarungu memerlukan perhatian, diantaranya yang pertama, tidak mengajak anak untuk berbicara dengan membelakangi. Yang kedua, anak ditempatkan di paling depan sehingga dapat membaca artikulasi bibir guru. Ketiga, perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan. Yang keempat, dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru. Yang kelima, bicara dengan anak pada posisi berhadapan dan jika memungkinkan posisi kepala guru sejajar dengan kepala anak. Yang keenam yaitu guru bicara dengan volume biasa tetapi dengan gerakan bibir yang jelas. Anak dengan gangguan pendengaran ini memerlukan program pendidikan individual dengan model RTI yang disediakan dengan 3 tingkatan yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Tingkat pertama ini yaitu kelas pendidikan untuk sebagian besar harinya dan diikut serta dalam aktivitas sehari-hari. Pada tingkat ini didampingin oleh seorang penterjemah untuk membantu anak dalam memahami apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, kegiatan diskusi dibuat dengan strategi stop and think. Dengan prosedur peserta didik menghitung 1-5 sebelum mereka mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang kedua, tingkat 2, berapa aktivitas anak dengan gangguan pendengaran bersama penerjemahnya itu melihat topik dan keterampilan yang direncanakan oleh guru mengajar dan minggu berikutnya serta meninjau hal yang baru saja diajarkan. Yang ketiga, dukungan yang diberikan pada anak tunarungu yang bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifiknya dan lebih berfokus pada pendekatan yang menggabungkan komunikasi manual dengan metode lisan. Nah, beberapa diantaranya adalah pengajaran penggunaan implan koklea, pengajaran dalam memahami dan memproduksi pidato. Hal ini dikarenakan anak dengan gangguan pendengaran memerlukan pengajaran khusus tentang keterampilan komunikasi dan perkembangan bahasa. Nah, strategi mendengarkan dan bahasa untuk anak dengan otitis media yang sukses dilaksanakan di kelas umum diantaranya yang pertama, memuat suara lebih nyaring atau lebih jelas. Yang kedua, meminimalisir suara lainnya. Yang ketiga, mempromosikan pembelajaran bahasa. Yang keempat, meningkatkan perhatian anak terhadap bahasa. Nah, strategi yang dapat digunakan pada pendidikan dasar berupa pengaturan meja dan manajemen kebisingan. Nah, meja itu diatur sedemikian rupa agar peserta didik dengan gangguan pendengaran dapat melihat guru dan teman lainnya secara langsung. Nah, selanjutnya ada juga siswa dengan hambatan intelektual. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian disabilitas intelektual. Nah, menurut International Statistical Classification of Diseases and Clinical Health Problem. Nah, disabilitas intelektual adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya keterbatasan atau impairment keterampilan atau kecakapan atau skill selama masa perkembangannya, sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensia, yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Disabilitas intelektual terjadi dengan atau tanpa gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya. Nah,
prevalensi dari gangguan jiwa lainnya sekurang-kurangnya 3-4 lipat pada populasi ini dibandingkan dengan populasi umum. Nah, klasifikasi disabilitas intelektual ini membuat klasifikasi anak disabilitas intelektual yaitu mild, moderate, severe, dan profound. Nah, klasifikasi ini dibuat berdasarkan tingkat kecerdasan atau skor IQ. Klasifikasi mild atau ringan, rentang IQ-nya itu 55 sampai 70. Sedangkan moderate atau sering disebut sedang, rentang IQ-nya itu 40 sampai 55. Sedangkan severe atau berat, yang dikatakan mereka tidak mampu mengurusnya diri sendiri tanpa bantuan orang lain meskipun ada tugas-tugas sederhana. Rentang IQ-nya itu 25 sampai 40. Yang profound, rentang IQ-nya itu 25. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mild atau ringan. Nah, karakteristik anak disabilitas intelektual mild atau ringan adalah mereka termasuk yang mampu dididik bila dilihat dari segi pendidikan. Mereka pun tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok. Walaupun perkembangan fisiknya sedikit agak lambat daripada anak rata-rata, tinggi dan berat badan mereka tidak berapa berbeda dengan anak-anak lainnya. Nah, biasanya rentang perhatian mereka juga pendek sehingga sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Mereka kadang-kadang memperlihatkan rasa malu atau pendiam. Yang selanjutnya ada moderate atau sedang. Nah, karakteristik anak disabilitas intelektual moderate ini atau menengah adalah mereka digolongkan sebagai anak yang mampu latih di mana mereka dapat dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu meski sering berespon lama terhadap pendidikan dan pelatihan. Jika diberikan kesempatan pendidikan yang sesuai, mereka dapat dididik untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu. Mereka dapat dilatih untuk mengurus dirinya sendiri serta dilatih beberapa kemampuan membaca dan menulis sederhana. Mereka menampakkan kelainan fisik yang merupakan gejala bawaan, namun kelainan fisik tersebut tidak seberat yang dimiliki anak yang kategori severe or profound. Yang selanjutnya atau severe atau berat. Nah, karakteristik anak ini mereka yang tidak mampu mengurus diri sendiri tanpa bantuan orang lain atau perlu meskipun pada tugas-tugas sederhana. Yang keempat atau profound yang sangat berat. Ini memiliki masalah yang serius baik menyangkut kondisi fisik, inteligensi serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. Nah, umumnya mereka memperlihatkan kerusakan pada otak serta kelainan fisik yang nyata seperti hydrocephalus, mongolism dan sebagainya. Mereka dapat berjalan dan memakan sendiri. Namun kemampuan berbicara dan berbahasa mereka sangat rendah. Kelainan fisik ini lainnya dapat dilihat pada kepala yang lebih besar dan sering bergoyang-goyang, penyesuaian diri sangat kurang dan bahkan sering kali tanpa bantuan orang lain mereka tidak dapat berdiri sendiri. Mereka nampaknya membutuhkan pelayanan medis yang baik dan intensif. Nah, faktor penyebab disabilitas intelektualnya itu yang pertama penyebab primer. Akibat dari faktor keturunan bisa disebabkan oleh ketidaknormalan kromosom dan gen. Kondisi genetik yang paling umum termasuk Down sindrom Klinefelter, sindrom Fragile X, umumnya di antara anak laki-laki. Nah,
Yang B, penyebab sekunder. Nah, akibat penyakit atau pengaruh postnatal yang keadaan ini sudah diketahui sejak sebelum lahir tapi tidak diketahui etiologinya. Selain itu dapat juga disebabkan oleh penyakit otak yang nyata atau postnatal. C, penyebab lainnya. Adapun penyebab lainnya yang dapat menimbulkan gangguan intelektual antara lain yaitu pertama, akibat infeksi dalam kelompok termasuk keadaan retardasi mental karena kerusakan jaringan otak akibat infeksi intracranial karena serum, obat atau zat toksik lainnya. Yang kedua, akibat root paksa atau penyebab fisik. Root paksa atau penyebab fisik ini sebelum lahir serta juga karena trauma yang lain seperti sinir X, bahkan kontrasepsi dan usaha melakukan abortus dan melibatkan kelainan dengan retardasi mental. Yang ketiga yaitu akibat gangguan metabolisme baik pertumbuhan maupun gizi. Yang keempat akibat kelainan kromosom. Yang kelima akibat prematuritas, termasuk retardasi mental yang berhubungan dengan keadaan bayi yang pada saat lahir berat badannya kurang dari 2.500 gram atau karena masa hamil kurang dari 38 minggu. Nah, yang keenam akibat gangguan berat. Dan menurut Halgain and Whitron, intellectual developmental disorder dapat diakibatkan beberapa antara lain, yaitu yang pertama penyebab dan diwariskan. Nah, kadang-kadang cacat disebabkan oleh yang abnormal yang diwariskan dari orang tua. Yang kedua, penyebab lingkungan. Nah, penyebab lain intelektual developmental ini meliputi paparan obat-obatan atau bahan kimia beracun tertentu, atau malnutrisi ibu dan infeksi selama fase kritis perkembangan janin. Selanjutnya, strategi pembelajaran bagi siswa disabilitas intelektual. Yang pertama, ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan bagi anak dengan gangguan intelektual, antara lain respon to intervention atau respon terhadap intervensi atau RTI adalah pendekatan multi-tingkatan untuk identifikasi awal dan dukungan siswa dengan kebutuhan belajar dan perilaku. Nah, pengajaran berkualitas tinggi dan penyaringan universal semua anak di kelas tingkat intensitas yang meningkat untuk mempercepat kecepatan belajar mereka. Nah, layanan ini diberikan oleh berbagai personal, termasuk guru pendidikan umum, pendidikan khusus, dan spesialis. Strategi pembelajaran kontekstual atau CTL atau Contextual Teaching and Learning merupakan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses belajar di mana siswa menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks nyata dalam dan luar sekolah untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif atau nyata baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Strategi ini dapat membantu siswa dengan gangguan intelektual di mana mereka memiliki keterbatasan mengingat informasi. Nah, melalui pengalaman nyata visual konkret yang diberikan dapat memudahkan pemahaman siswa, khususnya siswa dengan gangguan intelektual. Yang ketiga, positive behavior sport. Selanjutnya yaitu positif. Yang ketiga yaitu positif behavior sport. Dalam hal ini, strategi yang dapat anak dengan gangguan intelektual yaitu merupakan salah satu pendekatan modifikasi dan manajemen perilaku yang diterapkan untuk melatih perilaku positif yang sesuai dengan konteks sosial.
Nah, dikatakan pendekatan alternatif yang merancang intervensi proaktif untuk prevensi dan intervensi masalah perilaku, fokus pada pemberian penguat atas perilaku positif dan menghindari hukuman atas perilaku yang tidak diharapkan. Nah, tujuannya yaitu mengurangi dan menghilangkan perilaku bermasalah dan meningkatkan perilaku positif. Nah, hasil PBS diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam situasi sosial yang lebih luas. Nah, pelaksanaan ini menganut beberapa prinsip, yakni menekankan perilaku yang tampak dapat digunakan sebagai indikator bahwa telah mempelajari perilaku tersebut dan menerapkannya. Nah, yang kedua, perilaku dapat dipelajari dan dipengaruhi oleh aturan yang ditegakkan dan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lingkungan fisik dan non-fisik di sekitar anak untuk pembelajaran perilaku. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang memiliki kebutuhan khusus yang dikelompokkan atas beberapa kondisi. Yang pertama yaitu tunagrahita. Nah, ini merupakan anak-anak yang memiliki tingkat inteligensi di bawah rata-rata. Yang kedua, tunalaras merupakan kondisi di mana seorang anak tidak mampu mengontrol emosi dalam interaksi sosial. Yang ketiga, tunarungu adalah kondisi di mana seorang anak mengalami masalah atau hambatan dalam pendengarannya. Yang keempat, tunanetra. Ini merupakan kondisi di mana seorang memiliki hambatan dalam hal penglihatannya. Yang keenam, tunadaksa adalah kondisi di mana seorang memiliki masalah dalam gerak. Yang ketujuh, tunaganda merupakan kondisi di mana seorang memiliki kondisi kelainan secara ganda, misalnya dari segi inteligensi ditambah dengan masalah penglihatan atau yang lainnya. Yang ke-8, kesulitan belajar merupakan kondisi di mana seorang anak memiliki masalah kemampuan psikologis dalam hal berbicara, menulis, dan penggunaan bahasa lainnya. Ada juga ke-9, anak berbakat merupakan anak-anak yang memiliki IQ hingga 140 yang biasanya memiliki bakat kreatif khusus, pola pikir lebih kreatif, inteligensi yang tinggi, memiliki pola pikir abstrak, dan sebagainya. Yang ke-11 ada anak autis, yakni kondisi di mana anak mengalami masalah gangguan berbahasa disebabkan adanya masalah pada otak. Yang ke-12 ada hiperaktif atau yang saat ini di istilah medis disebut dengan ADHD atau Attention Deficit Disorder. Nah, cara mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, sistem pendidikan yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus dikenal dengan pendidikan inklusi. Nah, yakni sebuah sistem pendidikan yang dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada kelompok anak-anak dengan kebutuhan khusus tersebut. Kebutuhan khusus tersebut terbagi dua, yaitu permanen dan tidak permanen. Nah, kondisi tunarungu, tunadaksa, hiperaktif, tunanetra, tunarikta, tunalaras, dan seterusnya merupakan kondisi khusus permanen. Sedangkan kondisi tidak permanen, misalnya anak-anak jalanan, anak korban bencana alam, anak di daerah 3T, dan sejenisnya. Nah, bagi anak yang ingin mengajar anak dengan kondisi seperti di atas, kita perlu memperhatikan beberapa strategi. Yang pertama yaitu observasi. Nah, setiap perilaku yang ditunjukkan anak dengan kebutuhan khusus pada dasarnya adalah cara mereka berkomunikasi. Nah, kita perlu mengobservasi proses pengajaran yang kita lakukan. Nah, bagaimana mereka menatap
atau berusaha mengatakan sesuatu kepada kita. Nah, semua itu adalah cara komunikasi yang penting kita pahami. Nah, cara paling mudah untuk memahaminya yaitu dengan bertanya kepada orang tua si anak. Hal-hal ini baru yang akan membuat kita lebih paham dengan kondisi anak yang bersangkutan. Nah, yang kedua yaitu pola interaksi. Nah, pola interaksi ini sejak awal mengajar anak yang berkebutuhan khusus harus tepat. Nah, kesalahan yang sering dilakukan adalah memulai pembelajaran pada anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Cara yang tepat adalah bagaimana Anda mampu menunjukkan cara memperkenalkan yang baik di depan mereka. Nah, kenalkan diri, ajak bersentuhan melalui salaman, sentuhan pundaknya, tetapi matanya, dan mulailah membangun komunikasi. Namun penting diketahui bahwa tidak semua anak dengan berkebutuhan khusus tersebut menyukai sentuhan. Nah, anak autis misalnya tidak menyukai sentuhan dalam komunikasinya. Kita juga harus memahami kondisi kebutuhan khusus di setiap yang berbeda. Nah, yang ketiga, fleksibel. Kemampuan mengajar yang dimiliki memang harus setingkat lebih cerdas dan sabar dibandingkan pengajaran pada anak-anak biasa. Bagaimana aturan dijalankan secara fleksibel? Nah, yang paling penting bagaimana output dari pendidikan bisa dicapai dengan tetap memberikan kesempatan anak-anak memiliki semangat belajar yang baik. Nah, misalnya anak yang berkebutuhan khusus ini tidak mau ditinggal orang tuanya saat belajar. Nah, hal sederhana yang bisa kita lakukan yaitu tetap membiarkan orang tua bersama anaknya terlebih dahulu. Lalu mulailah orang tua mundur perlahan-lahan menjauhi si anak. Nah, lakukan cara-cara kreatif dan fleksibel sehingga membuat anak tetap nyaman dan betah belajar bersama rekan-rekannya. Sedikit lebih sabar dan cerdas akan membuat Anda menemukan banyak hal dalam mengajar dengan kebutuhan khusus tersebut. Nah, selanjutnya 4, lingkungan belajar dan aman dan nyaman. Kita harus bisa menciptakan lingkungan belajar dan nyaman. Dan oleh karena itu perlu kita lakukan memastikan lingkungan tempat belajar dalam kondisi aman dan nyaman. Benda-benda berbahaya yang mungkin bisa digunakan anak-anak sebaiknya dijauhkan. Yang kelima yaitu konsisten dengan aturan. Bila anak mengajar yang berkebutuhan khusus bersama dengan anak-anak lainnya tidak membutuhkan dukungan khusus, maka setiap aturan harus secara konsisten dan dituntut untuk semuanya. Misalnya ada aturan bagi melanggar peraturan yang harus keluar kelas, maka aturan tersebut juga harus diterapkan pada anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Nah, hal yang membedakannya adalah kita harus memberikan dukungan secara penuh kepada si anak untuk menjalankan aturan yang akan dijalankan. Nah, dukungan tersebut membutuhkan kesabaran dan strategi yang tepat. Yang keenam yaitu berpikir positif. Kita harus strategi mengajar kita dengan kebutuhan khusus. Pola pikiran kita yang harus selalu positif dan tidak memiliki asumsi negatif terhadap proses belajar dan perkembangan si anak. Yang ketujuh, penggunaan isyarat dalam belajar. Nah, penggunaan isyarat dalam proses mengajar anak berkebutuhan khusus menjadi hal yang paling penting yang untuk dicoba untuk pembelajaran yang lebih efektif. Isyarat yang dilakukan bisa berbentuk audio, visual, dan sentuhan. Misalnya, kita membuat sinyulan untuk menandakan pembelajaran akan segera dimulai. Cara seperti ini cenderung akan lebih disukai oleh anak berkebutuhan khusus dibandingkan anak yang bisa bicara. Yang selanjutnya, tepuk tangan atau sentuhan ke
pundak atau yang lainnya menjadi contoh model isyarat yang bisa kita lakukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. 8. Menggunakan media belajar inovatif. Nah, saat kita mengajar anak yang berkebutuhan khusus, kita bisa menggunakan media saat pembelajaran. Nah, atau alat benda dengan warna yang mencolok untuk memfokuskan pada aspek penglihatan sang anak, atau media yang memfokuskan pada audio juga bisa digunakan, atau mengkombinasikan antara audio dan visual seperti perangkat multimedia juga cukup mungkin digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Baik, sampai di sini video pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.